jujur saja sebenarnya kalau semisal kita ngomongin soal persatuan di dalam gereja, kesatuan di dalam tubuh Kristus, kita nggak bisa lepas dari yang namanya perbedaan, benar? Perbedaan warna kulit contohnya. Saya yang hitam banget kayak gini, bisa berteman dengan cindo-cindo kalian semua. Ya kan? Itu ada terjadi di dalam yang namanya kesatuan gereja. Ada yang datang dari Batak. Ada juga bisa berteman datang dari Toraja. Benar? Padahal itu dari Sulawesi satu dari Sumatera. Mereka bisa bertemu dan berkumpul di dalam satu komunitas. Dan saya suka banget kata-katanya Mike Chandler. Mike Chandler selalu bilang, church is a community of faith. Jadi Mike Chandler menggambarkan bahwa sebenarnya church is not about the organization. Bukan tentang doktrinnya bahkan. Bukan tentang denominasi. Bukan tentang denominasinya. Tetapi justru itu tentang bagaimana masing-masing pribadi dengan latar belakang masing-masing. Tapi berkumpul di satu tempat yang sama, menyembah satu Tuhan dengan cara yang sama, dengan ekspresi yang berbeda tapi tetap dalam satu rangkaian ibadah menyenangkan Tuhan. Menarik. Dan ini juga sebenarnya kalau misal ngomongin soal unity and diversity, sebenarnya ini kan khotbahnya Dante tadi pagi ya. Dante hebat sekali loh, kalau nggak salah kemarin saat teduh bersama ya. Kayak rohani banget hari ini. Dia habis khotbah siang terus sekarang WL, mantap sekali. Tepuk tangan buat Dante, buat yang belum kenal namanya Dante guys. Nanti bisa kenalan. Ganteng, Oke, nggak usah ya, itu inner circle kita ya, nggak usah inner joke ya, oke. So, into this world guys, di dunia yang sekarang ini, jujur saja dengan semua beragamnya kita, dengan semua kebersamaan kita, mau kita akui atau tidak, sebenarnya kita sering banget merasa yang namanya kita merasa isolate. Kita itu ngerasa sendirian. Padahal kita barengan. Kita ngerasa bahwa kayaknya kok hari-hari ini bareng. Cuman tetap aja kesepian. Kita ngerasa ada banyak orang di dunia ini merasa bahwa dia feel isolate, dia feel alone. Dan especially us, pribadi-pribadi yang konstan dibombardir dengan social media pressure, social media comparison. Dan no wonder kita ada momen ketika kita mengalami yang namanya loss of meaning dalam kehidupan kita. Oh, dia setelah lulus udah dapat kerjaan. Kok gue belum ya? Dante belum kuliah. Ada temen yang belum kuliah, malah dia ambil kerja, dia kerja duluan. Kok gue belum ya? Ada yang kayak gitu. Ada juga perasaan saya udah ikut dating apps berulang kali, kok dia yang jadian bukan saya. Ada yang juga yang kok dia gak kelihatan kerja, tiba-tiba udah nonton Bruno Mars, saya masih jadi budak korporat sih. Ada begitu banyak hal yang dunia mengajarkan kepada kita bahwa kita sadar gak sadar di dalam komunitas kita di sosial media, kita kadang terbawa untuk akhirnya kita merasa bukannya punya teman, malah justru kita ngerasa sendirian. Dan ini yang menarik. Dunia mengajarkan kita bahwa kesuksesan seringkali diukur dari popularitas, pencapaian, dan status sosial. Namun yang menarik adalah ini, Injil berbicara secara bertentangan dengan itu semua. Karena Injil berbicara tentang apa? Tentang kesatuan yang tidak didasarkan pada pencapaian, namun justru didasarkan pada kasih karunia Tuhan. Dan di dalam Kristus, dunia yang tadinya membuat kita merasa alone karena bombardir sosial media, tapi justru di dalam Kristus kita merasa tidak lagi sendiri. Melainkan apa? Melalui ayat ini kita tahu bahwa kita dipanggil Tuhan, dipersatukan oleh Tuhan dalam satu tubuh untuk berfungsi bersama-sama di dalam misi besar Tuhan dalam kehidupan kita. Ada gesekan, ada. Harus ada teguran pasti yang harus dilakukan. Namun yang menarik gini, gesekan dan teguran yang terjadi di dalam komunitas gereja, community of faith ini,
bukan untuk mencerai-beraikan, tapi justru membuat kita menjadi semakin solid dan membuat kita pada akhirnya mengerti bahwa semuanya diizinkan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita bersama. Sama seperti Pastor Hatta minggu lalu, ada yang udah datang minggu lalu. Minggu lalu Pastor Hatta bilang juga, akan ada teguran kok. Namun pada dasarnya kasih Kristus itu harusnya menyatukan dan memberikan rasa damai. Karena kebenaran harus disampaikan, tapi kasih juga harus dirasakan. Bahkan Pastor Hatta minggu lalu bilang, kebenaran dan kasih itu tidak bisa terpisah, tapi harus berjalan beriringan. Saya garis bawahi, karena kebenaran dan kasih harus berjalan beriringan. Berarti di dalam komunitas kita sebagai orang-orang yang bertumbuh bersama kepada Kristus, seharusnya ini bukan hanya dibungkus dalam kasih, tetapi juga harus hidup di dalam kebenaran. Berarti kalau misal ada yang salah, harus ditegur. Tapi ditegurnya lewat kasih. That's why poin saya yang pertama, kita akan bahas adalah from broken life into his perfect body. From broken life into his perfect body. Di ayat 12, jelas banget Paulus bilang kayak gini. Sebab sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya itu banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. You know what? Masalah terbesar di dunia kita lately adalah dengan adanya AI dan kemudian dengan adanya work from home, kemudian adanya lagi yang namanya kesan-kesan ada sosial media dan lain sebagainya. Sebenarnya sadar atau enggak, kadang permasalahan kita terbesar di dunia kita sekarang ini adalah rasa keterasingan. Rasa keterasingan itu bisa banyak hal. Kita ngerasa bahwa, oh kok aku enggak kayak mereka ya? Itu udah ngerasa terasing kalian. Kok aku enggak kayak dia ya? Oh yang lain kok nge-gym ya? Aku kok enggak, kayak aku butuh gym deh. Kok yang lain kok makan di Mitore, kok aku enggak diajak ya? Ya kan? Ici beberapa bulan yang lalu, kalian komsel di sana, kok aku nggak pernah di video call ya? Itu salahku, Ji. Tapi itu yang dibangun sosial media lately. Kita merasa terasingkan tanpa sadar. Bisa jadi ketika kita mungkin kita berada di tempat wisata sama-sama. Kita pergi mungkin ke Jogja sama-sama. Kumpulan nih, 12 orang atau 10 orang. Kita pergi ke Jogja sama-sama. Namun percaya satu hal, pasti akan ada orang-orang yang tetap ngerasa gak bisa masuk circle. Akan ada orang-orang yang ngerasa, duh kok males ya? Kok gak bisa ya untuk kayak into sama dia, kok gak ada kliknya ya? Bisa jadi juga gini, berada di komunitas gereja yang sama. Namun seringkali merasa terasing karena merasa gak layak untuk masuk circle-nya. Oh mereka sih rajin ya. Oh mereka sih anak-anaknya baik ya. Kalau aku mah, aduh gak enak nih. Gitu. Lately, dunia kita membuat kita mau gak mau. Kita akan merasa terasing karena merasa kita itu kadang gak layak untuk masuk circle tertentu. Bahkan ini yang miris. Meski kita terkoneksi melalui media sosial, kita follow-followan. Banyak orang merasa sendirian masih. Masuk close friend, tapi gak temenan. Masuk close friend, hanya untuk apa? Nyacatin dia. You know what? Ada juga yang masuk close friend, tapi dia punya close friend, dia mengakui itu sebagai close friend di depan Instagram. Orang-orang itu kan dipilih, udah masuk second account, masuk close friend lagi. Ya kan? Ya kan? Masih masuk lagi tuh. Di dalam masuk itu masih aja ngerasa sendirian, bikin perhatian di sana. Melakukan perhatian-perhatian yang gak perlu. You know what, kadang meski terkoneksi melalui media sosial, banyak orang ngerasa sendirian. Dan jujur saja, lately kita juga berjuang untuk ngerasa, bahkan dalam tanda kutip, kita itu berjuang dengan rasa tidak cukup baik. Dan dari media sosial ini, kita memiliki self-worth yang cukup rendah. Karena kita membandingkan diri kita dengan orang-orang yang di platform digital. Contoh simple. Bagaimana caranya kita mengevaluasi diri kita? Di gereja pun kita mengevaluasi kan kadang sebagai jemaat. Oh,
di gereja yang ini lebih bagus loh. Di gereja ini lebih bagus loh, ya kan? Kok gerejaku nggak gitu ya? Itu perasaan terasingkan, guys. Itu perasaan di mana kita merasa bahwa kok aku nggak include di sana ya? Kok aku tidak merasakan demikian ya? You know what? Ini terjadi sangat dan berkembang begitu sangat pesat. Hingga akhirnya kita kadang nggak sadar bahwa hidup kita ujung-ujungnya berkompetisi. Follower lebih banyak, teman lebih banyak, kemudian likes lebih banyak. Bahkan lately sekarang kalau misal kita punya followers yang banyak dan kemudian engagement account kita bagus, kita bisa dapat endorsement. Semua orang menaikkan engagementnya. Semuanya dituntut untuk menjadi semua individual. Semuanya menjadi sangat individual. Tapi ini yang menarik. Di dalam ayat ini kita tahu bahwa Injil menyatakan dan membuat kita paham bahwa Yesus justru memanggil kita keluar dari rasa keterasingan. Injil justru membuat kita merasa diterima sama Dia. Sekalipun dunia tidak dalam tanda kutip, tidak memasukkanmu di dalam close friend-nya, but Jesus always close to you. Kamu mungkin tidak dimasukkan di dalam close friend-nya orang lain, tapi Tuhan gak pernah tinggalin kamu sedetik pun. Injil ngajarin kita itu semua. Injil mengajarkan bahwa Yesus memanggil kita dari keterasingan. Dan Injil Kristus membuat kita merasa diterima sama Dia. Dia memanggil kita dan menjadikan kita bagian dari kesatuan tubuh yang besar. Kesatuan tubuh yang luar biasa, tubuhnya sendiri. And this is, our identity is not defined by social status, but by the grace of God. Next, yes. Our identity is not defined by social status, but by the grace of God. Yesus membawa kita ke dalam komunitas yang hidup dan dinamis di dalam gerejanya. Kehidupan di dalam gereja itu sangat dinamis, guys. Sangat-sangat dinamis. Ada orang yang pergi, ada orang yang datang. Ada orang yang tetap stay, bertahan terus, hingga dia akhirnya menyaksikan ada teman-teman yang pergi, dan ada teman-teman baru yang datang. Dinamis, kehidupan gereja itu sangat-sangat dinamis. Dan dari sini saya belajar bahwa ketika Kristus membawa kita sebagai tubuhnya, Dia tidak mengajarkan kepada kita untuk membeda-bedakan siapa yang datang dan siapa yang pergi. Tak ulangi, di dalam kesatuan tubuh ini Kristus sama sekali tidak mengajarkan kepada kita untuk akhirnya membedakan mana yang pergi dan mana yang datang. Oh, dia loyal sama aku temenan sama kamu aja deh, aku peduli sama kamu aja. Enggak loh, Kristus enggak kayak gitu loh. Bahkan di dalam ayat ini kita tahu bahwa jika ada telinga menganggap bahwa dirinya tidak satu tubuh, apa yang dilakukan harusnya? Self-worth-nya harus ditambah. Berarti kita harus tetap datang kepada mereka yang ngerasa terhilang. Berarti di dalam komunitas gereja ini, kita harus menerima mereka apa adanya. Dan sebagai orang-orang yang berada di dalam komunitas iman ini, kita harus siap ditinggalkan. Banyak orang di dalam gereja, di dalam komunitas bersama, ngerasa bahwa temennya akan selamanya bersama-sama dengan dia. I wanna tell you, enggak mungkin. Ini kabar buruknya. Enggak mungkin. Saya belajar banyak bahwa justru jika kita benar-benar menghidupi misi Kristus, harus ada yang diutus. Harus ada yang keluar dan pergi memberitakan Injil. Nah, terus gimana Kak? Gunanya apa dong aku datang di dalam sebuah komunitas ini? Satu, ketika kamu datang ke tempat ini, kamu harus ngerasain Kristus. Dengan semua kurangnya kami, dengan semua kelebihan kami, kita datang sama-sama untuk menciptakan bukan sosial status, tapi menciptakan sebuah komunitas. Komunitas apa sih? Komunitas yang mensyukuri bahwa dia sama-sama ditebus oleh Tuhan. Sehingga ketika kita datang, dan kemudian kita merasa bahwa kita sudah ditebus sama Tuhan. One day ketika teman kita harus pergi, dia ke Bali misal kayak Daniel Teja kemarin. Dia pergi ke Bali.
kita tidak merasa kehilangan. Kenapa? Karena kita tahu dia pergi bukan untuk hilang, tapi dia pergi untuk diutus. Untuk memberitakan Kristus lebih lagi di luar sana. Loh kan ada Kak yang pergi dan kemudian gak kembali lagi ke gereja. Nah ini tugas kita yang ada di dalam. Sebagai komunitas yang masih ada di dalam, ini tugas kita untuk membuat mereka sadar mereka sedang tidak baik-baik aja. Bukan berarti kita melupakan mereka. Justru ini adalah momen di mana kita mengungkapkan kepada mereka bahwa sekalipun kamu pernah hilang, kamu tetap diterima. Karena kita harus sadar bahwa Kristus pun menerima kita apa adanya. Dan di dalam komunitas gereja ini tidak ada satupun orang yang ketika masuk di sini, masuk melewati pintu itu tadi, ditanyain CV-nya mana Pak? Tidak ada. Kira-kira ini KTP-nya mana Pak? Enggak ada. Tidak ada yang ditanyain KTP-nya apa, ijazahnya apa, dan lain sebagainya. Semua diterima. Tidak ada syarat latar belakang untuk kamu masuk dalam komunitas iman ini. Pertanyaannya jika kamu benar-benar diterima secara apa adanya, pertanyaan yang berikutnya adalah, maukah kamu membuka diri kamu dalam komunitas ini atau tidak? Karena ini penting. Kalau semisal kamu datang hanya untuk have fun, one day kamu keluar, kamu gak dapat apa-apa. Tapi kalau kamu datang, siap-siap buka diri, karena ini yang penting dari community of faith. Community of faith itu adalah sebuah komunitas yang hidup di dalam terang. Ada sebuah komunitas yang hidup di dalam terang. Kalau di dalam terang sama seperti Pastor Ruben pernah bilang di khotbahnya, kalau di dalam terang berarti bukan hanya kelebihan kita yang muncul, tapi kekurangan kita juga muncul. Akan ada, kita jadi tahu, oh ternyata ada orang yang gak bisa ngomong di depan umum. It's okay. Oh ternyata ada orang yang kalau nyanyi fales banget. It's okay. Oh ternyata ada juga loh orang yang punya kekurangan luar biasa. Tapi tetap diterima dan harus diterima. Karena di dalam Tuhan gak harus semuanya jadi telinga. Gak harus semuanya jadi mulut. Gak harus semuanya jadi mata. Harus ada tangan di sana. Harus ada kaki di sana. Harus ada jempol di sana. Harus ada jentik. Kelingking maksudnya. Harus ada kelingking di sana. Sekalipun tugasnya cuma ngupil. Itu tugas unik. Bagi semua orang. Matt Chandler pernah bilang kayak gini. The gospel isn't just an individual thing. It's a corporate thing. Ini bagus banget. It's not just an individual thing. It's a corporate thing. It's about God building a people. Not just saving a person. Tak ulangi. It's not about God building a people. It's about God building a people. Not just saving a person. Banyak orang datang ke gereja, bagus sih motivasinya. Karena aku udah diselamatkan. Tapi dia gak mau terlibat di dalam komunitasnya. Sorry. Kamu sedang tidak menghidupi apa yang Kristus mau kamu hidupi. Karena ketika kamu dipanggil oleh Tuhan, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Itu berarti kamu dimasukkan ke dalam tubuhnya. Karena kamu mati bersama-sama dengan dia. That's why kamu jadi satu kesatuan. Untuk akhirnya bekerja bersama-sama satu dengan yang lain. Jika kamu hanya datang dan kemudian tidak mau berkumpul dalam komunitasnya, I want to tell you, you miss the bigger picture yang Yesus udah sediakan dalam kehidupanmu. Karena bisa jadi ketika kamu menemukan Tuhan bukan di sermon, tapi bisa jadi kamu menemukan Tuhan di komsel. Karena bisa jadi ketika kamu ada di sermon, kamu gak nyambung sermonnya. Tapi ketika dari sharing temenmu, kamu jadi oh ternyata ini maksudnya. That's why community penting. That's why di dalam gereja Tuhan, it's not about saving a person. Tapi Tuhan juga mau building a people. A people guys, not just saving one person. Kamu ditebus, ya kamu ditebus. Tapi ingat, kamu dibangunnya bersama-sama.
Kamu mau terbangun, kamu mau bertumbuh, join komunitasnya. Masuk dalam komunitasnya. Loh Kak, aku merasa oke-oke aja sih. Itu akan oke-oke aja. Until one day, Tuhan bawa kamu ke satu tempat di mana kamu butuh komunitas untuk backup kamu, untuk ngeliatin kamu, untuk bawa kamu menuju seperti Tuhan. Saya melihat banyak hal guys, maksudnya dalam pelayanan saya yang tidak terlalu lama ini, tapi saya melihat banyak hal bahwa tinggal bersama di dalam sebuah komunitas itu jauh lebih penting daripada kita fighting alone di tengah dunia yang begitu membuat kita semakin rendah diri. Kita membanding-bandingkan dan lain sebagainya. Kita jadi harusnya di dalam tubuh Kristus kita sama-sama dibangun oleh Tuhan. Di dalam people-nya Tuhan. Di dalam community of faith-nya Tuhan. That's why di dalam community of faith itu tadi, gesekan pasti ada. Ketersinggungan pasti ada. Tapi bagi mereka yang bertahan, mereka akan melihat Kristus di sana. Dan bagi mereka yang pergi, mereka cuma dapetin sakit hati. That's why poin saya yang kedua adalah unity built on love, not competition. Unity built on love, not competition. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Ayat 14 tuh. Sadar atau tidak, sebenarnya media sosial juga di kehidupan kita hari-hari ini, kita menghadapi yang namanya toxic competition. Bahkan kadangkala orang-orang di sekitar kita pun adalah orang-orang yang dalam tanda kutip membuat kita akhirnya menderita karena toxic competition. Ya kan? Beberapa orang dari kita, lihat anak tetangga. Mereka bisa kayak gini. Lihat anak tetangga, dia udah ngelakuin kayak gini. Kamu kenapa gak bisa kayak kakakmu? Kamu kenapa gak bisa kayak adikmu? Kamu kenapa gak bisa kayak papamu? Ya jelas, orang saya. Kamu kenapa gak bisa ini, kamu gak bisa ini? Media sosial memperkuat itu semua, jujur aja. Semakin banyak toxic competition sebenarnya. Kita jadi kayak ngerasa kita perlu bersaing dan membandingkan hidup kita dengan orang lain untuk bisa merasa lebih berarti. Jangankan pribadi, gereja aja untuk mengevaluasi diri kita, komunitas kita ini. Kadangkala kita melihatnya kemana? Ke kompetitor. Ke kompetitor. Saya nyebutnya kompetitor ya, karena memang ini ngomongin kompetisi. Kita sadar nggak sadar, kadang-kadang kita juga mengevaluasi gimana. Oh, kita lakuin apa ya? Coba deh lihat gereja sebelah ngapain ya. Kita seperti berkompetisi untuk akhirnya kita menjadi yang terbaik. Karena dunia ini mengajarkan bahwa hidup kita itu tentang siapa yang terbaik. Who's the best? Who's got the most like? Siapa yang dapetin like terbanyak? Tetapi Injil justru menawarkan kepada kita, ini yang menarik. Ini bukan tentang kamu terbaik atau enggak. Tapi justru Injil menawarkan kepada kita sebuah kehidupan yang berdasarkan pada kasih, bukan kompetisi. Makanya kalau kita hidup di dalam sosial media aja, kita cuman hidup di dalam, aku dengerin khotbah Kak lewat TikTok. Aku dengerin khotbah kok Kak. Aku nangis-nangis loh Kak kalau dengerin khotbah di TikTok. Aku bahkan nangis-nangis kalau misal dengerin lagu di TikTok. Sejuta rasa di jiwa. Gak ada yang tahu lagu ini? Oh itu lagu bikin aku nangis berulang kali guys. Aku nangis. Tapi apakah aku bertumbuh di sana? Aku bertumbuh ketika aku bertemu dengan mereka-mereka. Aku bertumbuh, aku mulai melihat bahwa oh iya Tuhan bekerja seperti ini. Oh iya Tuhan bekerja seperti itu. Oh ternyata Tuhan ketika Tuhan bekerja kepadaku di cara A, ternyata tidak sama dengan caranya seorang misal Dantik, misal Chandra. Kita beda, caranya berbeda, tapi tetap satu sama. Bahwa Kristus membuat kita, membangun kita di atas dasar kasih. Karena di dalam kehidupan kita sebagai bergereja di dalam Tuhan, bukan tentang siapa yang terbaik dan siapa yang paling banyak disukai. Tetapi Injil menawarkan kepada kita sebuah kehidupan kesatuan yang berdasarkan pada kasih, bukan kompetisi. In Christ, we are all equal. Next, yes. In Christ, we are all equal.
despite our differences in gift or in background. Jadi tidak melihat talenta apa yang kita punya, tidak melihat background apa yang kita punya, kita semua tuh equal di hadapan Tuhan. Ada yang bisa main keyboard dan kemudian bisa nyanyi, Zeva, Yul, mereka bisa multi talent kayak gitu. Saya nggak bisa. Saya main gitar aja, nyanyi aja. Kadang salah kunci, kadang salah nada, tapi toh tetap diterima. Karena memang pada akhirnya Kristus melihat kita semuanya equal. Dia tidak melihat perbedaan kita. Karena ini yang saya tahu, ini yang saya percaya. Kalau Tuhan ciptakan kita semua berbeda-beda, it means dia melihat itu baik dan indah. Jika memang ada yang berbeda di antara kita, berarti di dalam Kristus Tuhan melihat itu sebuah keindahan untuk akhirnya kita jadi harmoni yang sama. Ada yang jadi soundman di belakang, sekalipun mungkin di dalam tiap ibadah dia harus di belakang sendiri. Kita mungkin memuji, yang dapat pujian kan selalu di depan ya. Bagus banget tadi bawa ini. Pernah gak ada yang ngomong soundnya bagus banget hari ini? Hitungan jari. Liriknya gak telat-telat hari ini. Wow. Liriknya gak telat-telat hari ini. Pernah gak? Pernah gak kalian mikir bahwa di dalam media sosial kita, oh ternyata bagus ya reelsnya gini. Ada Pak Dwi yang tiap minggu berdiri untuk rekam buat kita. Have you ever think kalau semisal Pak Dwi gak ada buat kita, siapa yang pegang kamera? Bayangin, semua berjalan beriringan. Di tengah semua peran dan posisi kita, masih ingat Pastor Rizky ya pernah bilang, peran dan posisi kita, peran kita sama, umat tebusan. Tapi posisi kita bisa beda-beda. Kamu umat tebusan yang di multimedia. Kamu umat tebusan yang jadi WL. Kamu umat tebusan yang jadi soundman. Kamu umat tebusan yang merekam setiap video yang ada. Kamu umat tebusan yang main di media sosial. Kita sama-sama di dalam Kristus. Kita nggak perlu berkompetisi. Wah, aku media sosial tok rek hari ini. Kok Dante keren banget ya di WL. Bodo amat dah. Aku mau media sosialnya di sini aja. Gini. Ngapain? Nggak perlu. Ada mungkin multimedia. Wah, kayaknya Andre bagus banget. Atau Chandra mainnya bagus banget. Aku mau multimedia dari sini Dia multimedia di sini. Ngapain? Soundman. Misal soundman ngerasa kayak main bass jago deh. Aku tak di sini aja main bass jago. Atau mungkin Ruben ngerasa soundnya nggak enak. Mesin sound itu mixer itu tak taruh di depan, aku tak ngatur dewek. Kan nggak kayak gitu. Semua berjalan beriringan, bahkan jemaat. Banyak orang tidak menyebut ini, tapi I wanna tell you jemaat penting. Kamu bisa nanya setiap WL yang ada. Tiap kali WL ngomong tepuk tangan dan jemaatnya masih kayak gini. Gimana perasaan mereka? Kalian bisa nanya sama mereka. Bisa nanya. Kalian bisa nanya juga setiap WL yang ada di depan sini. Kalau semisal jemaatnya tiba-tiba, oh ayo sorak-sorai bergembira. Jemaatnya kena. Apakah dia akan bersorak-sorai? Enggak. Dia pasti di dalam hati, sorak-sorai. Pasti akan ngerasa nggak enak. Drummer udah. Jemaat tetap. Jemaat itu penting guys. I wanna tell you. Saya suka sekali ketika saya tugas jemaat. Saya akan benar-benar explode. Apa itu namanya explode? Saya semangat banget kalau saya ada saya teriak-teriak. Wuh! Kadang-kadang Chandra. Kadang-kadang Bang Chan. Why? It's fun. Kamu nyanyi fals gak ada yang hafal. Jemaat penting banget. Kamu ngerasa nyanyimu gak bagus hari ini, misal kayak kamu salah lirik nyanyinya, oh ternyata salah lirik, udah mau nangis, oh liriknya salah lagi. Malah sering kali aku kalau misal lagi ada di jemaat, udah belum waktunya masuk, udah masuk dulu, salah. Iya kan? Iya, benar. Kita
semua equal. Tuhan ciptakan kita semua equal. Despite of our differences in gift, you are equal guys. Karena satu hal yang membuat kita sama-sama ada di sini. Bahwa Kristus memberikan kasih-Nya kepada kita. Cuma. Katakan sama-sama, cuma. Kristus memberikan kasih-Nya kepada kita tuh freely. That's why kita ada di tempat ini. Kristus memberikan kasih-Nya kepada kita tanpa ada tuntutan untuk kamu melayani. Kamu datang ke tempat ini, kamu pikir Tuhan yang tuntut kamu untuk datang setiap minggu. No, kamu datang tiap minggu karena kamu mau celebrate Tuhan udah kasih nyawanya buat kamu. Dia kasih nyawanya untuk kita. That's why kita datang tiap minggu. That's why kita celebrate tiap minggu. I want to tell you, gak semua orang bisa datang di hari Minggu. Ada beberapa orang yang susah payah untuk pengen banget datang tiap minggu. Mereka harus kerja. Sehingga mereka datangnya ya kadang datang, kadang enggak. Kadang datang, kadang enggak. Kayak Pastor Hizkia sekarang. Pisko, saya tidak akan cut ini supaya kamu dengerin ini kok. Oke. Saya percaya kok Hizkia juga pengen banget untuk ada di tempat ini sama kita. So guys, di dalam Kristus semua sama. Di dalam gereja Tuhan, ini adalah tempat yang baik untuk akhirnya kita belajar bahwa gini, peran kita dalam tubuh Kristus bukanlah untuk bersaing, tapi untuk saling mendukung. Tak ulangi, peran kita di dalam tubuh Kristus bukan untuk bersaing jadi yang terpenting, terhebat, dan ter yang lain, tapi untuk saling mendukung, mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. That's why ketika ada yang tidak datang, tanyain dong mereka kemana. Mulai dong ditanyain, apa kabar? Sekalipun ada resiko, dikira deketin lagi kak. Enggak apa-apa. Memang deketin untuk ini kan, datang ibadah. Deketin mereka, tanyain mereka apa kabar dan lain sebagainya. Jujur guys, ketika saya nyiapin ini, saya pun tertegur kok. Saya sering banget ditegur sama Kois perkara kepedulian saya kepada orang. Saya tuh orang paling tidak care. Serius, saya tahu ulang tahun kalian pun dari media sosial orang lain. Saya bukan hafal, saya bukan nyiapin gitu, bukan. Tapi itu dari teman-teman yang lain untuk akhirnya. Kapan hari itu beberapa anak konsel saya, yang tahu ulang tahunnya tuh Arim justru. Hah, ini lo ulang tahun kamu kok gak posting? Saya udah sempet posting tapi gak ke-post. Akhirnya saya harus posting. You know what? Di dalam gereja Tuhan kita belajar bahwa kesatuan yang sejati itu justru dibangun atas dasar mutual kasih dan respect. Mutual love and respect. Karena tidak ada anggota yang tidak penting. Karena kita semua disatukan di dalam kasih Kristus. Timothy Keller bagus banget kata-katanya. Timothy Keller. The gospel create a new kind of community. One where the walls of division are torn down and love becomes the foundation. Bagus banget. Ini kata-kata ini ada di buku The Prodigal God. Kalian bisa baca bukunya. Tak ulangi. The gospel create a new kind of community. Injil jadi membuat sebuah komunitas yang baru. Komunitas di mana semua perbedaan itu jadi runtuh dan akhirnya kasih Tuhan itu jadi fondasi. Makanya jangan kaget jika apa-apa di dalam mimbar ini selalu diomongin apa? Semuanya balik lagi ke Kristus. Semuanya balik lagi ke kasih yang Kristus berikan sama kita. Makanya ketika kita menghadapi jemaat, menghadapi teman kita, dasarnya bukan Kohis ngomong apa. Dasarnya bukan kok Andre ngomong apa, tapi dasarnya Kristus ngelakuin apa kalau ada di posisimu. Kalau Kristus disakiti, Kristus maafin atau menghakimi? Dia maafin. Jika Kristus ada di dalam kehidupan kita, ada yang tidak datang, apakah Kristus akan menghubungi mereka? Kristus akan menghubungi mereka. Jika Kristus ada di dalam komunitas kita, kira-kira apa yang dilakukan Kristus di dalam sini? Dia akan mengajarkan kita mengampuni atau meninggalkan orang-orang yang bersalah? Tentu tidak. Kristus akan mengajarkan kepada kita bahwa kasih itu harus jadi dasar di dalam komunitas kita. Karena di dalam komunitas kita guys,
Ini tidak ada yang lebih besar dan tidak ada yang lebih rendah. Semuanya equal. Karena ini yang saya tahu. Your word is in His grace. Next. Keberartianmu itu ada di dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Andai kata, ayat 15, andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Ayat 15. Kadang ya banyak orang, kita tuh kadang-kadang terjebak di sisi ini. Kita ngerasa kita itu gak cukup. Kita ngerasa kita itu kayak kurang deh ini. Aku kurang deh ini. Bahkan di dalam komunitas luar dunia, bahkan menguatkan rasa ketidakberhargaan kita ini ketika kita terus-menerus membandingkan hidup kita dengan kesempurnaan hidup orang lain. Enaknya jadi anak presiden, naik jet. Kok aku nggak bisa gitu? Aku naik ke lantai 2 aja, aku naik lift. Ya iyalah, masa naik jet? Nggak dong ya. Jadi kita jujur aja, ketika kita melihat media sosial lately juga, kita menguatkan rasa ketidakberhargaan kita. Ketika kita terus-menerus membandingkan hidup kita dengan kehidupan sempurna orang lain. Saya pernah satu kali, saudara. Saya pernah liburan ke Lombok sama beberapa teman di sini. Liburan ke Lombok, ya you know me lah, budgetnya backpacker lah pasti. Budgetnya adalah backpacker, jadi kemana-mana sewa motor aja. Kemudian tempat yang kita tinggali pun itu adalah guest house yang which is itu jauh dari mana-mana, Yosua saksinya. Tapi satu ketika ketika saya udah selesai liburan gitu, saya ditanyain sama salah satu temen lah, teman saya nanya, Dion, kamu waktu di sana budget berapa? Dengan bangga saya bilang, cuman habis gini, backpacker kan, backpacker. Terus itu kemana aja? Ya aku ke Gili Air, ke sini, situ, ke Senggigi dan lain sebagainya gitu kan. Terus habis itu dia nanya, kira-kira hotel di sana berapa ya? Sekarang sih harusnya mahal ya. Saranku sih kamu cari-cari guest house yang murah-murah aja. 2 minggu kemudian dia ada di hotel yang harganya 3 juta semalam. Saya bilang saya cuman pengen banget chatting sama dia. Gila. Budgetmu itu seminggu aku di sana. Budgetmu semalam seminggu aku ada di sana. Ketika saya ngerasain itu, saya ngerasa, gila enak banget ya. Liburan bisa kayak gitu banget. Waktu saya lewat hotel itu, Yosua pasti ingat. Itu namanya Hotel Royal, guys. Itu hotelnya namanya The Royals. Dan kemudian vibes-nya itu kayak Santorini. Kalian tahu Santorini? Santorini. Bukan. Dia ada Santorini. Santorini itu di mana sih? Yunani ya kalau salah. Greek ya, di Yunani. Itu kan kayak berkubu-kubu. Apa namanya? Kayak tebing, tapi itu putih semua. Yang itu dibentuk dari kapur itu loh. Kapur yang buat lempar kamu. Bukan. Itu loh. Kayak putih banget, kayak seru banget, indah banget gitu. Yosua saksinya. Waktu kami lewat situ, iki hotel bagus banget. Next tahun depan kita harus di sini. Itu harga masih 800. Waktu kami datang ke sana itu waktu pandemi, harga masih 800, saya masih ingat. 2 tahun kemudian, waktu kami nanya-nanya harga dan sebagainya, harganya udah kisaran 2,5 juta, 3 jutaan semalam. Dan dia nginep di situ. Maksud saya, gak usah nanyain saya. Kalau gitu gak usah nanyain budgetku. Duh, tapi dari sini saya jadi ngerti bahwa kadang manusia ngerasa gak cukup loh. Padahal sama-sama Lombok loh itu. Tapi apakah aku happy waktu itu? I'm very happy, bro. Saya ngerasa healing banget ketika saya ada di sana. Saya benar-benar kayak ngerasa enak banget hidup di sini. Bahkan saya pernah kayak, ini kalau kerja di sini enak banget. Tiap hari berangkat lewat Senggigi, sunset, pantai. Kalau di sini kan enggak ya. Saya pulang ke rumah gedangan. Truk-truk lewat. Belum lagi lewat Karangpilang. Di sana nyelip-nyelip pantai kiri, bro.
kanan kafe, jalan bule. Wih, di sini bro, seret-seret kali Gunung Sari. Gunung Sari, nyelip-nyelipnya di truk-truk. Yang jalan bule-bule. Yang jalan bule-bule. Beda banget vibes-nya. Tapi jujur saja, sometimes media sosial membuat kita akhirnya ngerasa toksik terhadap diri kita sendiri. Kita merasa kita nggak cukup. Kita ngerasa, apa lagi nih? Dan semua hal yang dunia lakukan kepada kita menguatkan rasa tidak berharga kita ketika kita terus-menerus membandingkan hidup kita dengan kehidupan sempurna orang lain. Scrolling ini. Tetapi di dalam Kristus, ini yang saya sangat syukuri adalah di dalam Kristus nilai kita bukan berdasarkan standar dunia, tetapi berdasarkan kasih dan pengorbanannya. Kasih mengasihi sesama di dalam komunitas. Dan pengorbanan berarti kita mengorbankan idealisme kita untuk mendapatkan rekan yang sempurna bagi kita. Berarti menerapkan kasih dan pengorbanan di dalam sini, di dalam komunitas, adalah kita mengasihi mereka sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Dan kita juga berkorban apa? Mengorbankan idealisme kita untuk kita itu beranggapan bahwa semua orang itu harus sempurna dalam kehidupan saya. Enggak. Justru kita berkorban ego memang di sana. Di dalam komunitas kita berkorban ego. Ada orang yang benceno, ada. Dan dia tetap bertahan di gereja, ada. Atau mungkin kamu ngerasa semua orang benceno. Jangan-jangan kamu yang benceno bagi semua orang. Kan tolak ukurnya seperti itu. Jangan-jangan kamu yang tidak mau berkorban egomu dan idealismemu untuk pada akhirnya menerima semua orang dengan kasih yang sempurna. Mengorbankan ego kita untuk menerima kondisi bahwa memang tidak ada orang sempurna. Dan that's why, karena tidak ada orang yang sempurna, tidak ada circle yang sempurna di dunia ini. Tidak ada circle yang sempurna. Bagaimana gini? Bagaimana kita sebagai orang yang tidak sempurna di dalam circle ini, kita harus memperhatikan orang-orang yang juga tidak sempurna. Mari kita pada akhirnya meneladani bagaimana Kristus juga, bagaimana dia menerima murid-muridnya. Murid-muridnya ketika dia diajak untuk berdoa, murid-muridnya tertidur. Murid-muridnya seakan-akan itu titik terendah Yesus loh. Itu titik terendah Yesus. Tapi toh ditinggal tidur gitu. Aduh, itu Yesus loh, ditinggal tidur. Dia mau diserahin, mau mati. Pacar telepon aja ditinggal tidur. Kita kan gitu, kadang kayak gitu. Ici, ngaku aja Ci. Kadang teleponan udah tidur. Kadang teleponan kita udah tidur dan lain sebagainya. Tapi ini yang benar-benar kayak harusnya ada di dalam circle pertemanan komunitas kita. Kita menerima mereka apa adanya. Sekalipun mungkin mereka tidak sempurna, selalu ingat kita pun tidak sempurna. Tapi Kristus menerima kita. Lantas, bagaimana dengan yang lemah? Yang lemah jangan rendah diri. Karena sesungguhnya menurut firman Tuhan, sesungguhnya mereka yang udah ada di dalam circle itu, mereka membutuhkan kamu di komunitas ini. Tak ulangi, kamu yang ngerasa tidak diterima di dalam circle ini, jangan pergi. Karena mereka butuh kamu di dalam circle itu. In the body of Christ, everyone is important and has unique role. In the body of Christ, everyone is important and has a unique role. Sekalipun kita ngerasa kita nggak bisa mengambil standar atau dalam tanda kutip, kita mungkin ngerasa ya bahwa, aduh aku bisa apa? Komunitasnya dia lo jago-jago semua. You know what, sekalipun kamu nggak bisa measure up mereka, nggak bisa ngikutin mereka, Tuhan melihatmu valuable, and Tuhan melihatmu irreplaceable. Tuhan melihatmu itu berharga, dan Tuhan melihat kamu itu nggak bisa digantikan. Tidak akan pernah ada orang yang bisa menggantikan kehadiran Ruben di tengah-tengah kita, kehadiran Warren di tengah-tengah kita. Nggak akan ada yang bisa. Mungkin kita merasa diri kita kecil. Mungkin diri kita ngerasa kita tidak penting di dalam tubuh Kristus.
Namun ini yang saya percaya dan ini yang saya belajar, bahwa Injil mengajarkan kepada kita bahwa kita dikasihi bukan karena apa yang kita lakukan kan. Tapi justru karena Kristus yang memilih kita untuk ada di dalam komunitas itu, untuk ada di dalam tubuhnya. That's why kamu sangat berharga. Kamu sangat berharga karena Kristus sudah mati buat kamu. Kamu sangat berharga bukan karena kamu hebat, bukan karena kamu udah lakuin apa, bukan. Tapi karena Kristus udah lakuin hal besar untuk kehidupanmu. That's why kamu penting di dalam satu komunitas faith-nya Tuhan, komunitas imannya Tuhan. Kita punya peran yang penting di dalam tubuh Kristus, meski terkadang kita merasa diri kita kecil. Kita punya peran yang penting di dalam tubuh ini, meski terkadang kita merasa kecil. Karena peranmu di dalam tubuh Kristus tidak ditentukan dari seberapa banyak orang memujimu. No, kamu boleh jadi WL, kamu dipuji bagus banget. Kamu boleh jadi gitaris, kamu dipuji bagus banget. Tapi jika kasih Kristus tidak mengalir dalam kehidupanmu, I wanna tell you, kamu tidak jadi berkat buat orang lain. Karena standar utama untuk kita melayani adalah mensyukuri kasih Kristus yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Your worth is not determined by how you compare to others, but by what Christ has done for you. Keberhargaanmu itu bukan ditentukan bagaimana caranya kamu membandingkan dengan orang lain, bukan. Tapi standarmu itu bukan di standar orang lain, bukan. Tapi standarmu adalah Kristus mati buat kamu. Itu standarmu. That's why poin saya yang terakhir adalah Christ's mission in a hurting world. Christ's mission in a hurting world. Ayat 18 bilang gini, tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Sejujurnya, kadangkala kita ngerasa bahwa diri kita itu kayak nggak berharga gitu. Misal kita ini hidung. Kalau misal hidung ini kita ngerasa kayaknya aku nggak penting deh, aku tak berhenti berfungsi deh, mati kita mah. Contoh simpel, hal yang paling mungkin tidak terlihat dan tidak dihargai. Sorry, I have to mention it. Anus. Bayangkan jika anus berhenti berfungsi. Apa? Abein. Bayangin sembelit. Kalian harus pergi ke dokter, ngeluarin duit. Gimana semua tubuh kita itu ngerasa gimana caranya anus berfungsi lagi. Bener kan? Jantung, kelihatan gak jantung? Enggak, tapi ketika jantung mulai tidak berfungsi, apakah tangan tidak memegangnya tiba-tiba? Tangan tiba-tiba langsung sakit ya. Sekalipun kamu tidak terlihat, kamu penting. So, sejujurnya masalahnya itu ini. Kita semua sedang menghadapi dunia yang sedang tidak pasti hari-hari ini. Dunia dipenuhi dengan mental health struggles. I know it. Ada beberapa teman saya juga mengalami depresi. Ada yang mengalami yang namanya bipolar. Out of nowhere dia tiba-tiba didiagnosa bipolar. Jujur guys, mental health is real. Ini mungkin jadi aware untuk kita semua. Mental health is real guys. Kemudian ada climate crisis. Nah ini anak-anak HI nih, tahu banget nih anak HI. Dunia sekarang ini lagi bener-bener kayak lagi menghadapi ini, climate crisis. Kapan lalu gara-gara Netflix munculin lagi, ini aku nonton lagi, apa? The Day After Tomorrow. Saya nonton lagi, climate crisis. Kemudian ada pemanasan global dan lain sebagainya. Apalagi megatrust. Ya kan? Megatrust. Belum lagi ada yang bilang kalau megatrust kita bakal hancur semuanya. Kemudian ketidakadilan sosial. Kita semua menghadapi ini sama-sama. Ada orang yang mengalami mental health issue, ada orang yang mengalami yang namanya krisis identity juga. Tapi di dalam Kristus ini yang aku bersyukur banget kita sama-sama bertumbuh di dalam Kristus. Di dalam tubuh Kristus kita memiliki misi yang jelas bahwa kita dipanggil juga untuk mereka semua. Kita dipanggil untuk dunia, to bring hope, to bring love, to spread the gospel.
Karena dunia ini broken guys. Terlalu banyak koran hari-hari ini. Lihatan, mana hal-hal yang benar-benar kayak good news. Nggak banyak. Beberapa saat yang lalu, aku nggak tahu sih, seorang siswi SMP diperkosa anak SD. 4 orang lagi anak SD-nya. I don't know what happened in this world, bro. It's a broken world. Ada lagi, ada cewek diperkosa juga. Aku nggak tahu apa yang terjadi dengan mental yang terjadi di bangsa ini. Aku nggak tahu. Apa yang terjadi mental yang di dunia ini, aku nggak tahu. Tapi yang pasti dunia butuh kamu dan saya. To bring hope, beri harapan, beri kasih Kristus sama mereka, dan memberikan good news sama mereka. We are living the broken world. Bahkan mungkin di antara kita juga pernah ngalami kasus pelecehan seksual. Tadi malam saya ngeliat di TikTok ada satu cewek di kereta, dia naik kereta, dia tiba-tiba ngalami pelecehan seksual. Dan kemudian, you know what? Yang ngelakuin pelecehan seksual anak UGM. Kurang keren apa UGM? UGM loh ini. Universitas Gadmei, bukan Universitas Gajah Mada. Sampai di LinkedIn orang-orang tracing, orang-orang di netizen itu tracing dia, akhirnya nemu dia anak UGM. Kemudian baru lulus di tahun 2015, lulus 2015 dan lain sebagainya. Dia taat beribadah, I wanna tell you. Kalian tahu gak alasannya apa? Saya gak tahan kak, saya nafsu banget. I wanna tell you, it doesn't make sense bro. We living in the broken world. Kita hidup di dunia yang lagi broken. That's why hari ini ketika kamu ada di komunitas faith ini, di dalam komunitas iman ini, tugasmu besar. I wanna tell you, tugasmu bukan hanya datang hari Minggu kemudian nyanyi-nyanyi, hi. Enggak. Tapi kamu dipanggil ke tempat duniamu kerja nanti untuk memberitakan bahwa masih ada harapan di dalam Kristus. Masih ada harapan, masih ada kasih di dalam Kristus. Karena ini yang saya percaya, Yesus tidak hanya menyelamatkan kita, tapi dia juga memberikan kita misi untuk menghidupkan kembali dunia yang lagi luka. Kita selalu berdoakan, Tuhan jadikan aku dampak buat dunia. Tuhan jadikan aku dampak buat dunia. I wanna tell you, ini dampaknya. Dampak ini yang dituntut untuk kita hari-hari ini. Kristus memberikan kasihnya kepada kita. Tugas kita lah untuk memberitakan kasih itu kepada mereka. We are living in a broken world. Setiap dari kita memiliki tempat yang unik dalam misinya. Editor 3D, barista. Bukan hanya barista, dia mah jago banget ya. Dia bukan hanya sekedar bisa bikin kopi. Setiap hari kamu kelihat klien, tiap hari kamu ketemu sama klien, tiap hari kamu ketemu sama dosen. Pertanyaannya, siapa yang kamu beritakan? Jangan-jangan kamu cuma egois aja, hidupmu ya hidupmu aja. Sampai mungkin temanmu ngerasain mental health issue dan kamu ngerasa, oh ya udah sabar ya. Sabar ya. Come on guys, we are more than that. Kristus ciptakan kita lebih dari itu. Untuk memberikan kepada mereka harapan. That's why pertanyaan kita kadang-kadang kepada teman-teman kita, apa kabar? Itu harus disertai dengan pertanyaan tulus. Perasaan tulus, kamu apa kabar? Beneran baik atau enggak? Siap sedia untuk dengerin mereka. I don't know how, tapi benar-benar, you know what, kita dipanggil untuk peduli terhadap dunia. Kita tidak dipanggil untuk hidup seperti dunia, tapi kita dipanggil untuk peduli sama dunia. Kita peduli sama mereka yang belum kenal Kristus. To bring the good news of Christ to the broken. Setiap dari kita dapat menjadi saluran kasih Tuhan di dunia yang terluka. Peran kita sebagai tubuh Kristus, dan di dalam peran kita ada posisi-posisi yang Tuhan percayakan. Saya ngutip kata-katanya Pastor Hizkia kan. Peran kita adalah tubuh Kristus dan posisi kita adalah tempat di mana Tuhan percayakan itu ada di sana. Kamu jadi editor. Gimana kehidupan ketika kamu jadi editor gimana? Apakah Kristus sudah diberitakan melalui sana?
tidak peduli seberapa kecil peran kita, we all have a part in God's redemptive mission. Tak ulangi, tidak peduli seberapa kecil peran kita, kita adalah bagian dari misi Tuhan mengampuni dunia ini. Timothy Keller, saya tutup dengan ini. Timothy Keller bilang kayak gini, the church doesn't exist for itself. It exists to bring the gospel to the world and to show the world the beauty of God's grace. Kita hidup di dunia yang semakin terpecah. Namun di dalam Kristus kita dipanggil untuk menjadi satu tubuh. Di dalam tubuh kita ini kita memiliki peran yang unik, guys. Bukan untuk bersaing, tapi untuk bersatu dalam kasih dan di dalam misi yang sama-sama kita akan lakukan. And let's remember, the gospel is not just about us as individuals, but about us as a part of larger mission. Apa itu? Bring the hope, bring the love, and bring the gospel to them. Melalui tubuh Kristus, kita dipersatukan untuk membawa kasih Tuhan kepada dunia yang terluka. Dan di dalam Injil, kita menemukan identitas, tujuan, dan nilai sejati. Dan melalui Injil, kita membantu orang menemukan identitas. Kita mengarahkan orang kepada tujuannya. Dan kita memberikan nilai yang sejati kepada mereka. Apa itu? Salib Kristus. So guys, pertanyaannya simple hari ini. Next. Sudahkah kita benar-benar mengasihi sesama kita? Pertanyaannya adalah, sudahkah kita mengasihi mereka dengan memberitakan Injil Kristus kepada mereka? Atau jangan-jangan kita malah menolak misi ini dan membiarkan mereka selamanya terjebak dalam dunia yang luka? Tadi Arcel di dalam crush-nya bilang, hell is real. Neraka itu real. Meskipun kita berpikir, ya neraka gak penting-penting amat lah, yang penting ngikut Yesus. I wanna tell you, neraka is real. That's why itu yang menggerakkan kita pada akhirnya untuk akhirnya melihat orang lain perlu dengar Kristus. Di dalam pelayananmu, gimana pelayananmu? Apakah itu memberitakan Kristus kepada orang lain? Gimana hidupmu? Sudahkah kamu cerita sama mereka? Sudahkah kamu mendoakan sama mereka? Saya masih ingat banget, dulu saya punya challenge kepada anak-anak Mizone. 1 ayat di 1 hari. Dan kemudian saya juga bukan hanya challenge ya, saya meng-encourage mereka untuk akhirnya kalau misal dapetin ayat yang bagus, posting. Kita gak pernah tahu siapa yang membaca postingan. Kita gak pernah tahu siapa yang terberkati melalui postingan. Saya jadi teringat ada salah satu teman saya. Zaman dulu teman minum. Zaman dulu teman nakal. Zaman dulu teman dugem bareng. Zaman dulu nakal banget lah barengan sama dia. Satu kali ketika saya posting tentang, saya masih ingat itu tentang komunitas, saya ngomongin tentang komunitas di dalam Tuhan. Di story. Saya bikin di story dan kemudian saya tulis di sana, saya bercerita tentang story ini dan lain sebagainya. You know what? Dia gak malahin. Dia chatting, dia replay story saya dan kemudian dia bilang, "Don't tak repost ya. Don't tak repost." Dia temanku nakal loh ini. Saya pernah cerita ini di Misa. Dia temanku nakal. Kami nakal sama-sama. Kami urunan sama-sama untuk nakal bareng. Hingga satu ketika saya melakukan, saya posting di story saya dengan tidak malunya saya. Dia replay, "Don't tak repost ya. Tapi izin kata-kata Tuhannya tak hapus, gak apa-apa ya. It's okay bro." Karena bagi saya value-nya yang terpenting. Kalau value itu masuk di hati dia dan kemudian dia repost, bayangkan berapa orang lagi yang akan diberkati melalui itu. Kamu gak akan pernah tahu seberapa dampak efektif dari storymu. Sekarang saya tanya, ketika kamu posting story, berapa orang yang lihat storymu? Saya taruhan 200 minimal kan. Bayangin ketika kamu posting story ayat Alkitab atau satu hal yang memberkati kamu udah nginjil 200 orang. Kamu sebarin itu ke dari 200 orang. Ini yang saya percaya. Pasti akan ada minimal 1 orang kembali kepada Tuhan gara-gara storymu.
Kadang kita ngerasa, oh story doang. Injil apa sih dampaknya kalau misalnya aku posting doang? I wanna tell you, ini ayat firman Tuhan. Injil adalah kekuatan Allah. Bagi orang yang tidak percaya itu suatu kebodohan. Tetapi bagi kita yang percaya, Injil adalah kekuatan Allah. So hari ini, aku gak tahu seberapa bejatnya hidupmu. Tapi saya percaya tidak ada yang lebih bejat dari saya dan masa lalu saya. Tapi sama-sama kita tahu hari ini bahwa semua orang memiliki keunikan sendiri di dalam Kristus. Dan kamu dipanggil untuk jadi bagian bersama-sama dalam misi Tuhan untuk menobatkan dunia. Untuk membuat dunia bertobat. Gak usah mikirin orang lain mau ngomong apa. Alah, lu dulu kayak gini, sekarang sok pendeta lu. Saya cerita aja, ini gak ada di skrip saya tapi saya cerita. Satu kali ketika saya main nongkrong reunian sama teman-teman saya, ini beberapa tahun yang lalu saya reunian sama mereka. Seperti biasa, mereka rokok dan lain sebagainya. Saya ditawarin rokok. Ditawarin. Gila aja Doni gak ditawarin rokok. Tawarin. Ini merek yang saya sukai banget. Warna putih. Depannya D. Belakangnya L. Hill. Saya suka banget rokok itu. Saya dulu suka banget rokok itu. Ditawarin rokok. Saya bilang, enggak. Terus ada yang nyeletuk. Pendeto deh saya ki. Pendeto. Karena dia tahu postingan saya tentang saya mulai khotbah di KGC 1.0 waktu itu. Dia tahu segala macam. 2 kali reuni. Biasanya kan bukber bareng. Kali kedua mereka udah mulai tuh. Oh iya sih, lupa rokok. Kali ketiga saya di sana. Itu saya masih ingat, jam 11 malam saya datang ke situ, ke Brown. Tempatnya ke Brown. Saya datang di sana. Dia yang tadinya ngerokok kayak gini. Dia sembunyiin. Bro, ya boh. Dimatiin rokoknya. Kamu gak akan pernah tahu gimana dan seberapa besar Tuhan pakai hidupmu until kamu merubah gaya hidupmu demi untuk Tuhan. Kamu gak akan pernah tahu seberapa besar dampak kehidupanmu until kamu berani untuk speak up bahwa iya, hari ini aku ikut Kristus loh. Hari ini aku beda. Hari ini aku bukan lagi orang yang sama, tetapi aku adalah orang yang udah ditebus. That's why hidupku, even if just my story in Instagram, is about Christ. It's not about me anymore, it's about Christ. Ini tentang Kristus. Dan semua hal tentang dia. Dan sekali lagi, jika kamu punya kesempatan memiliki dampak yang begitu besar, maka gunakan dampak itu dan biarkan Kristus diberitakan melalui itu.